Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang ya. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah kita di pengolahan sinyal digital ini. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sinyal diskrit ya. Sinyal diskrit, dan udah belajar tentang sinyal diskrit, apa itu sinyal diskrit, apa itu sinyal digital, udah ketam lah ya. Harusnya udah eh, tahu apa bedanya diskrit dan digital, lalu apa itu ADC, DAC, cara mensampling, saya udah tahu. Nah, di pertemuan ini kita lihat tools pertama ya, tools pertama yang dapat kita gunakan untuk mengolah sinyal digital, yaitu transformasi Z. Nah, si transformasi Z ini salah satu tools pengolahan sinyal digital yang pertama ditemukan ya. Dia memang tidak se-powerful Fourier transform. Jadi kalau Fourier transform itu benar-benar kita bisa mengekstrak informasi dari sana. Hampir semua parameter sinyal itu kita bisa dapat. Nah, cuman transformasi Z ini dia belum bisa sampai seperti itu. Bisa dia sampai mengekstrak informasi, belum bisa. Cuman ada beberapa kegunaan yang dapat kita gunakan di transformasi Z ini. Nah, nanti kalian lihat apa sih kegunaan transformasi Z ini. Jadi walaupun si Fourier transform sudah ada, orang tetap menggunakan transformasi Z ini. Dia tetap ada gunanya. Nah, ini dia yang nanti kita lihat apa sih kegunaan dari si transformasi Z. Nah, pertama kita lihat ya. Ini dia secara garis besar yang akan kita pelajari, di sinyal dan sistem 6 PSD ini. Semua ini. Jadi kalian lihat ada kuadrannya ya. Ada kuadrannya. Nah, ini ada yang ini bagian digital ya. Yang atas itu digital atau diskrit, yang bawah itu analog dan kontinu. Yang X kanan itu domain waktu, yang X kiri, nah ini yang domain transformasi. Domain transformasi ini adalah tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mengolah sinyal. Nah, sini kalian lihat, di analog itu ada Laplace, ada Fourier, ya, Fourier yang analog. Nih, udah dapat nggak ya di matematika atau matematik? Rasanya ada juga dibahas sedikit nih. Lalu di atas yang kita masuk yang digital ya. Digital ini mungkin di matek emang nggak ada ya. Itu ada yang namanya domain Z, transformasi Z ya. Transformasi Z ini yang pertama, lalu ada Fourier waktu diskrit. Nanti dari transformasi Z ini kita masuk ke Fourier waktu diskrit. Ini sangat gampang sekali, tinggal kita ngubah Z-nya jadi EJ omega, udah selesai. Lalu kita masuk ke yang diskrit Fourier transform. Jadi beda dia. Fourier waktu diskrit dan diskrit Fourier transform beda dia. FT ini beda dia. Kita lihat ya. Sekarang kita fokus ke yang Z aja dulu ya. Transformasi Z. Nah, apa istilahnya gini ya. Ini dia. Di PSD ini kita main di atas saja. Yang bawah kita enggak. Judulnya aja pengolahan sinyal digital ya. Pengolahan sinyal digital. Ya, yang bawah kita main ya sampai sampling kemarin aja. Udah. Sampling menjadikannya diskrit menjadikan digital. Ini kalian udah dapat ya. Ini kalian harusnya udah nih ya, dari sini ke sini udah. Ini ke sini juga udah kemarin ya. Nah, durasi pendek ini kita nggak belajar nih, kata kuliah ini. Kita pelajari lah, nanti lah kalau kalian S2 atau S3, nanti kalian lihat apa itu durasi pendek ini. Lalu kita main di sini kan, main ke sini ya, jadi domain Z ini. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sekedar intro, kita intro dulu ya. Transformasi Z ini apa? Yang tadi itu, yang gambar tadi sebenarnya udah menggambarkan ya. Jadi dia mengtransformasikan, jadi sinyal yang di dalam bentuk diskrit atau digital itu ke dalam domain Z ya, dari domain digital atau diskrit ke domain Z. Domain Z itu apa? Dia dalam bentuk polinomial. Domain waktu dia dalam bentuk sekuensial ya, sekuensial. Artinya apa? Artinya kalau sekuensial, kalau di bahasa pemrograman itu dia dalam bentuk array. Dalam bentuk array. Jadi kalau kalian buat si sinyal
apalah misalnya, sinus saja lah misalnya ya, sinus. Itu dalam bentuk array kalian buatnya kalau di bahasa pemrograman, bahasa C, bahasa bahasa apa ya. Kalau dia digital dalam bentuk array dia. Harus ada berapa banyak samplingnya, berapa panjangnya, itu nanti dia dalam bentuk array dia. Apalagi kalau kalian pakai MATLAB, nah, itu kelihatan dia langsung. Nah, bedanya di transformasi Z kita ubah dia jadi bentuk polinomial. Nah, untuk polinomial ini dia rumus nih, rumus fungsi polinomial yang ini rumusnya ya. Kalian lihat rumusnya ada di sini. Nah, ini gampang aja nih kan. Rumusnya itu untuk nantinya itu ya tinggal dijumlahkan dia, dikalikan Z pangkat min N lalu dijumlah semuanya. Nah, sigma ini kan dijumlah kawan-kawan integral ya, sigma ini. Nah, dijumlah semuanya. Jadi dia tidak dalam bentuk array lagi dia, dalam bentuk rumus polinomial, bilangan polinomial, fungsi polinomial. Nah, ini apa nggak tambah ribet gitu kan? Nah, kalian bertanya kan, kalau di sigma sampai tak hingga ini tambah ribet, nah, jadinya kan? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi memang nggak semuanya bisa kita ya, proses secara matematis memang semuanya bisa lah, ini ya. Tapi secara komputasi ada nanti ceritanya setelah ini. Nah, ini rumusnya ini gampang sekali ini rumusnya. Jadi tinggal si sekuensi itu tadi dikalikan dengan Z pangkat min N ya, Z pangkat min N ya, sekuensi berapa, misalnya kalau indeksnya 0 ya dikalikan Z pangkat 0, indeks 1 dikalikan Z pangkat min 1, indeks kedua dikalikan Z pangkat min 2, gampang sekali, itu dijumlah semuanya. Jadi kita lihat contohnya ya. Nah ini contohnya ya. Oh, ini dia yang kita pesan. Nah ini si X 0,5 UN. Bentuk sekuensinya ini ya, bentuk sekuensinya ini karena dia ada UN itu artinya dia 1 di positif dikalikan ya 0,5 pangkat N dikalikan UN itu yang apa istilahnya, direct train, cuman dia nilainya 1 di indeks positif 0 dan positif. Nah, jadi bentuknya lagi ini ya. Berarti ini harusnya panahnya ada di sini nih. Ya, di 1 ini ya, indeks apanya lah. Indeks 0-nya di 1 ini. Jadi 0, 0, 0, di negatif dia 0 semua, di 1 dia 1, terus di indeks 1 0,5. Nah, kalian lihat nih kan. Ini bentuk sekuensnya. Nah, bentuk apa namanya? Transformasi Z-nya ini kan tinggal dimasukkan rumus saja nih kan. Nah, kayak ini dia. Nah, ini kan ngeri nih. Ini ngeri nih kan. Nah, ini ngeri nih. Mana cara menyelesaikannya nih kan? Nah, ini disederhanakan lagi, gampang lah kan, seperti ini. Nah, ingat, ini harusnya kalian udah belajar di kalkulus. Ada yang namanya geometric series ya. Ada yang namanya geometric series. Jadi kalau seri bilangan polinomial kayak gini, kalau A-nya ini kecil, A absolutnya ya, A absolutnya ini kecil dari 1, gampang aja, ini tinggal kita 1 bagi 1 kurang A, udah selesai. Nah, inilah yang namanya convergence. Kalau di sini ya, convergence. Artinya dia bisa kita hitung. Bisa kita hitung nilai polinomial yang sampai tak hingga ini, bisa kita hitung berapa hasil akhirnya. Jadi nggak perlu kita menunggu dia sampai tak hingga, nggak perlu kita mengkomputasi sampai tak hingga, itu kan sampai kiamat kan, nggak perlu. Nah, padahal kalau kita lihat XN ini ada terus nilainya, ini kan 1000 ada nilainya, 0,5 pangkat 1000 ada nilainya, 0,5 pangkat sejuta ada nilainya, ada terus nilainya kan. Nah, gimana caranya kita mengkomputasi hal tersebut kan? Nah, ternyata dengan ini, nah ini salah satu apa namanya optimasi yang kita lakukan ya, optimasi ya, pendekatan cara menghitung. Nah, dan emang ini yang ROC ini saja yang bisa kita komputasi dengan komputer. Nah, ini pentingnya di sini. Si transformasi Z. Pertama, dia bisa membuat kita menganalisis sistem ya. Jadi kalau sinyal sebenarnya nggak masalah ya. Sinyal dia
sampai tak hingga ya nggak masalah. Sistem sebenarnya dia lebih ke sistem nih. Kita buat menganalisis sistem. Sistem ini mungkin nggak diimplementasikan atau enggak, gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Ini menyederhanakan sekali ya, menyederhanakan sekali dari yang bentuknya seperti ini. Ya kita ubah jadi ini. Ini hasil akhirnya kan. Ini kan sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Nah, di sini kita jadi tahu. Nah, ini kalian lihat kan, yang ini bentuknya ini kan mirip-mirip nih. Dengan ini kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Dengan A-nya adalah 0,5 Z-1. Nah, kita anggap aja A itu 0,5 Z-1. Jadi dia konvergen kalau si 0,5 Z-1-nya ini kecil 1. Nah, lihat yang rumus ini kan. Jadi kalau 0,5 Z-1-nya kecil 1 ya Z besarnya Z-nya besar 0,5. Ini kan inilah ya. 0,5 bagi Z. Nah, ini kecil 1 kan. Nah, kan jadi gini kan. Z pindah ruas dia kan. Z besar 0,5. Nah, ini yang si gambar yang domain Z. Domain Z itu ini adalah jari-jari lingkaran. Ini digambar biasanya dalam bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini adalah kita menggambarkan di mana dia ROC tadi ya, di mana dia konvergen tadi. Mana dia konvergen tadi. Nah, di sini tahunya kita gambarlah jari-jari 0,5 ya kan. Lingkaran 0,5 besar dari 0,5 dia konvergen. Kalau di sistem artinya di Z yang di luar lingkaran inilah dia stabil ya. Kalau konvergen itu pasti dia stabil. Pasti dia stabil ya. Dan gampang dihitung juga, gampang dikomputasikan. Nah, itu dia intinya. Kalau dia konvergen, gampang kita menyarikan transformasi Z-nya gampang. Tapi kalau dia tidak konvergen, anggaplah ini 2 pangkat N misalnya, itu pasti dia nggak konvergen. Nah, itu nggak cuma ya kalau kita transformasikan Z, itu nama kerjaan jadinya malah lebih susah. Malah nggak bisa kita malah lebih banyak kerjaannya nanti. Dia nggak akan bisa kita hitung. Nah, jadi ada emang batasannya, dan emang ini batasan yang real ya. Kalau dia nggak konvergen ini nggak akan bisa kita membuat sistemnya, nggak akan bisa kita membuat programnya. Dan mungkin kita membuat programnya atau membuat hardware ya. Oke, kita lihat berikutnya adalah kegunaan. Nah, ini dua kegunaan penting ya. Kegunaan penting sistem transformasi Z. Pertama, sebenarnya dari sistem transformasi Z ini dari segi apa namanya komputasi ya, dia nggak serumit Fourier transform. Si Fourier transform sebenarnya dia bisa juga digunakan untuk merekayasa sinyal, menganalisis sistem, dia bisa. Nah, tapi kalau tugas kita hanya untuk menganalisis sistem atau untuk mengolah sinyal ya, untuk merekayasa sinyal, mau kita kalikan, mau kita evolusikan atau diamplifikasi. Nah, kalau kita nggak perlu ngambil informasi dari sana ya, informasi apa? Kita transformasi Z aja, lebih gampang, lebih apa namanya, lebih sedikit perhitungan ya dibandingkan transformasi Fourier. Itu enak pakai transformasi Z lagi. Kita lihat yang pertama ya. Jadi ada 2 kegunaan utamanya buat menganalisis sistem. Pertama, ya jadi kita bisa tahu sistem ini stabil, sistem ini konvergen, sistem ini kausal atau non kausal. Kalau sinyal ini one sided ya, one sided, left sided, right sided. Nah, nanti kita lihat ada contohnya. Nah, pertama sistem ya. Permasalahannya biasanya seperti ini. Ini nggak diketahui biasanya ya. Ini nggak, biasanya permasalahan itu ini nggak diketahui ini. Ini nggak diketahui ini. Ini kita nggak tahu. Tugas kita adalah buat mencari tahu ini. Sistem yang terjadi itu apa? Contohnya ini. Contohnya di komunikasi ya. Di komunikasi sinyal itu ditransmisikan dari transmitter ke receiver itu dia macam-macam yang terjadi dalam perjalanannya itu ya. Ada yang dia kena gedung, kena pohon, kena mobil kan, dipantulkan oleh apa namanya atmosfer, kena awan, kena hujan, macam-macam.
Nah, biasanya si receiver tuh dia harus cari tahu tuh, namanya channel estimation. Nah, channel estimation namanya. Jadi si perjalanan yang terjadi oleh sinyal itu tadi dari transmitter ke receiver itu dianggap sistem, kan dia mengubah si apa tadi si sinyal transmisi tadi ya. Nah, supaya di receiver jadi Y dia. Ditransmisikan X, di receiver jadi Y. Nah, receiver harus tahu dia apa aja yang terjadi di perjalanan tadi itu kan. Baru dia bisa mendapatkan X lagi, baru nilainya benar. Nah, ini salah satu contoh permasalahan yang sering ada. Jadi banyak permasalahannya, kita itu disuruh mencari sistemnya itu kayak apa. Kita hanya tahu outputnya, kita tahu inputnya apa. Disuruh cari sistemnya kayak apa. Nah, kalau pakai cara domain waktu yang kita kasih apa kan? Kita kasih delta direct, yang delta ya. Nah, ini kita coba delta kan. Kita masukkan delta itu yang nilainya itu apa namanya, cuma 1, sisanya 0 gitu kan, yang delta. Terus kita lihat outputnya apa kan. Nah, inilah dia nih outputnya kan. Nah, dari sinilah kita coba analisis kira-kira apa ya, ngapain tuh sistemnya kan, itu dia. Nah, kalau pakai domain Z gampang. Domain Z gampang ya, tinggal kita apakan aja. Si YZ ini apa dia? Bentuk domain Z-nya kan. XZ ini apa? Kalau delta kan gampang, delta 1 dia. Nah, udah. Jadi dia, udah. Tinggal dikali-kali, dibagi-bagi aja kan, dia semuanya ini dalam parameternya cuma 1 nih, Z aja. Tinggal coret aja nanti pangkatnya, udah selesai. Kita lihat contohnya. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Nah, ini kebetulan ada dalam bentuk YN, ini bisa dirumuskan ya. Bisa dirumuskan. Suruh cari HZ. YN-nya adalah ini kan, setengah YN kurang 1 tambah 2X. Nah, ini kan kita transformasi Z kan, ini gampang nih kan. Di domain Z-nya ini gampang sekali nih. Ini YN ini jadi YZ aja udah. YZ. Nah, ini setengah YN kurang 1 ini adalah setengah YZ Z-1 ya, Z-1 tambah 2 XZ. Nah, udah. Jadi kalau dia N-1, dia jadi Z-1. Nanti kita lihat lagi lebih detail ya, lebih detail lagi kayak apa nanti. Jadi kalian terima aja lah dulu di slide ini ya. Nanti lalu pindah ruas kan, pindah ruas. Nah, gampang sekali. YZ 1 kurang setengah Z-1 ya, Z-1 sama dengan 2 XZ ya. Nah, lalu respon sistem adalah YZ yang aja lah YZ ya, Z lagi XZ. Nah, ini kan sama dengan 2 bagi 1 kurang setengah Z-1. Nah, udah, ini dia responnya. Lalu kalau kita mau balikkan, gampang aja. Ini nanti bisa lihat nih, ini gampang aja, jadi ini dia 2,5 pangkat NUN. Jadi inilah si respon dari sistemnya. Jadi sangat gampang sekali. Bayangkan kalau kita tidak punya transformasi Z ya, kita kasihlah sinyal delta, lalu hitung kira-kira keluarkanlah agak berapa kan output YN-nya. Nah, kita kira-kira dari sana. Nah, susah. Agak susah buat menganalisis berapa sih HZ-nya ini. Memang sangat gampang menggunakan transformasi Z ya. Nah, lalu kita lihat yang konvergen ROC tadi ya. Jadi transformasi Z ini salah satu fitur ya, dia ada yang ROC ini. Region of convergen tadi ya. Kita bisa tahu, kita bisa gambarkan ya. Kita bisa lihat di mana dia yang intinya kan di Z berapa dia yang memenuhi teorema geometri tadi ya. Nah, intinya
dinilai berapa Z-nya yang ini terpenuhi. Nah, yang geometric series ini terpenuhi. Jadi bisa kita hitung ya. Intinya itu aja region of convergence itu. Nah, cuman dari sini kita bisa menganalisis sistem ini kayak apa. Sistem ini kayak apa? Pertama kita bisa tahu dia mana yang kausal, mana yang non kausal. Kalau dia besar tadi ya, yang seperti ini bentuknya, di tengahnya bolong. Nah, ini biasanya dia kausal ini kausal ya. Nah, kalau dia malah kebalikannya di tengah di yang ininya yang diarsir ya, yang diarsir ini artinya yang konvergen. Jadi anggaplah dia kecil 1 misalnya. Kalau tadi kan besar 0,5 ya. Nah, ini kebalikannya kecil 0,5 Z-nya baru dia konvergen. Nah, ini artinya dia non kausal. Kalian udah tahu kan kausal dan non kausal. Kalau kausal artinya sistem tersebut ya untuk memproses outputnya dia hanya perlu inputan yang udah ada, inputan yang udah datang. Nah, kalau non kausal artinya adalah untuk memproses output yang sekarang dia perlu data yang belum datang lagi. Itu dia non kausal. Biasanya ini kita lebih minimalkan lagi ya. Jadi yang kausal aja yang bisa kita komputasi, yang kausal enggak. Lalu one sided, left sided ini sinyal sebenarnya, sinyal ya. Saya bisa tahu sistem ada juga yang one sided, left sided, double sided. Kalau one sided tadi ya kayak gini ya dia ya. Ini dia yang kausal atau non kausal tadi dia tuh one sided. Maksudnya dia antara dia kausal atau non kausal. Kausal itu kan di sebelah kiri aja, non kausal di sebelah kanan aja. Ada yang double sided dia di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau sinyal di sinyal ya, kalau di sinyal ini artinya sinyalnya hanya ada yang indeks positif aja, ini yang hanya ada indeks yang negatif aja. Nah, kalau ini artinya kalau dia bentuk donat kayak gini, ini artinya sinyalnya itu ada yang bagian negatifnya, ada bagian positifnya. Gitu. Jadi gambar set transformnya kita sudah tahu bentuk sinyalnya kayak apa. Lalu stabil atau nggak stabil. Nah, ini jelas ya. Jadi yang diarsir ini yang ROC udah pasti dia stabil. Kita mencari ROC itu artinya mencari sistem yang stabil, sinyal yang stabil juga. Yang diarsir inilah dia yang stabilnya ya. Nah, ini stabil, yang diarsir ini stabil. Kalau di Z-nya di luar yang diarsir itu dia nggak stabil. Nah, ini dia salah satu kegunaan dari transformasi Z. Jadi untuk menganalisis sistem, paling utamanya dia untuk menganalisis sistem. Pertama kita bisa tahu gampang sekali cara respon dari sistem itu ya. Kita tahu bagaimana menentukan respon dari sistem, gampang sekali. Lalu kita tahu sistem itu kausal, non kausal, stabil, left sided, right sided, double sided, bisa tahu ya. Cuman kalau left sided, double sided ini mungkin bukan ke sistem ya. Left sided, one sided, double sided ini lebih ke sinyal, sebenarnya. Kalau sistem ya, kalau sistem kita kerjanya yang ini aja ya, ini aja. Yang kausal, jadi ini kausal dan stabil, kausal dan stabil. Kausal one sided, stabil. Nah, jadi itu saja yang bisa kita komputasi kalau sistem. Kalau sinyal boleh lah ya, non kausal dia boleh. Double sided juga boleh ya. Kalau sinyal double sided artinya ya kalau di sinyal kan nggak masalah ya, karena ada sinyal yang akan datang nggak masalah, karena ada datanya yang belum datang lagi ya nggak masalah. Kalau di sistem yang masalah, kalau di sistem yang non kausal itu baru masalah, atau yang left sided ya, atau double sided baru masalah, karena dia perlu sistem double sided artinya dia perlu sistem itu untuk memproses output yang sekarang yang akan dikeluarkan ini, dia perlu data yang telah ada sama data yang belum ada, yang belum datang. Nah, itu bermasalah. Kalau yang non kausal itu artinya dia perlu semua datanya itu belum datang lagi. Dia memproses sekarang semua data yang belum datang. Kalau yang kausal artinya untuk proses yang sekarang ya datanya udah datang semua. Nah, itu aja dia ya. Itu kegunaan pertama dari si
transformasi Z.